Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita masuk pada bab yang berkaitan dengan zakatul fitri. Di buku yang antum miliki, di situ disebutkan masalah limadza summiyat zakatul fitri. Kenapa disebut zakat fitri? Bahasa kitanya zakat fitrah. Apa sebab penamuan ini tadi? Kenapa zakat yang 2,5 kilo itu nak menjelang lebaran disebut dengan zakat fitri? Qala Ibnu Qudamah, berkata al-Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu ulama mazhab Hanbali. Beliau mengatakan, udhifat hadhiz zakat ilal fitri. Zakat ini disandarkan kepada al-fitr. Al-fitr artinya berbuka. Li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Dikarenakan zakat ini wajib dengan sebab berbuka dari puasa Ramadan. Nah, dari definisi ini, itulah yang disebutkan oleh para ulama. Waktu wajibnya zakat fitrah adalah dimulai dengan terbenamnya matahari pada puasa terakhir. Karena buko terakhir gitu di hari Ramadan terakhir. Wasumiyat zakatan lima fihi minat tanmiyah. Dan disebut zakat dikarenakan padanya terdapat pengembangan. Jadi disebut al-fitr karena dinisbatkan kepada waktu berbuka. Yang tadi selamanya puasa, tiba-tiba besoknya tidak lagi puasa. Nah, disebut dengan zakat dikarenakan pada zakat ini tadi terdapat pengembangan, tanmiyah. Yaitu tanmiyatul khuluq li'annaha taj'alul insan fi adadil kurama. Yaitu mengembangkan akhlak. Dikarenakan zakat bisa membuat seseorang masuk pada golongan orang-orang yang dermawan. Biasa tidak pernah sedekah beras, ya tak Pak Teguh? Pas lebaran siapa bersedekah dia? Betul-betul mendidik untuk bersedekah. Wasumiyat watanmiyatul mal, dan pengembangan harta. Li'anna kulla syai'in badzaltahu min malika ibtigha'a wajhillah fahuwa tanmiyatun lahu. Dikarenakan segala sesuatu yang engkau korbankan dari hartamu dalam rangka mengharapkan wajah Allah, itu adalah pengembangan untuknya. Wa tanmiyatul hasanat, dan juga pengembangan untuk kebaikan. Di hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia telah mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Kata Rasul, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan suatu nafkah yang engkau mengharapkan dengan nafkah tadi wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala. Tidaklah engkau bersedekah dengan suatu sedekah yang engkau harapkan wajah Allah, melainkan pasti engkau akan diberi pahala. Hatta ma taj'alu fi fami mur'atik. Meskipun atau sampai-sampai yang engkau letakkan pada mulut istrimu. Maksudnya perkara yang kita ngasih istri, nafkah tadi, si makan, itu juga dihitung
sebagai pahala kalau diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari sini, zakat fitrah disebut zakat fitrah dinisbatkan kepada al-fitru, berbuka. Difahami? Bukan dinisbatkan kepada fitrah. Fitrah itu suci. Bukan, tapi berbuka. Kenapa disebut dinisbatkan kepada berbuka? Dikarenakan kewajiban ini tadi tatkala masuk waktu berbuka. Waktu berbuka itu dengan terbenamnya matahari di Ramadan terakhir. Maknanya, kalau dionyo mati sebelum terbenam matahari, sebelum masuk waktu berbuka, masih Ramadan. Ramadan kan bulan puasa. Bulan berbuka itu kapan? Syawal kan? Kalau dia matinya setengah jam sebelum maghrib, wajib zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Dikarenakan belum masuk waktu untuk bayar zakat fitrah. Difahami? Mas'alatun. Mata furidot zakatul fitri. Kapan mulai diwajibkannya zakat fitri ini? Sejarahnya itu kapan? Tahun berapa? Qala al-Bassam, furidot fis sanati tsaniyah lil hijrah fis sanati allati furida fiha siyam. Zakat fitrah itu diwajibkan pada tahun kedua, yaitu pada tahun yang telah diwajibkan puasa. Jadi wajib puasa Ramadan juga diwajibkan pada tahun itu zakat fitrah. Di hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan bagi setiap jiwa kaum muslimin. Jadi setiap jiwa muslim wajib bayar zakat fitrah. Al-hikmah min zakatil fitri. Hikmah dari zakat fitrah itu. Hikmahnya apa? Al-hikmah min wujubi zakatil fitri min Ramadan. Ja'a an Ibni Abbas. Hikmah dari zakat fitrah itu telah datang riwayat dari Abdullah bin Abbas. Qal Abdullah bin Abbas mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-siyam minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul mewajibkan zakat fitri. Hikmahnya tuhratan lis-siyam, sebagai pembersih puasa dari lagu. Lagu itu ucapan yang sia-sia. Puasa itu sebenarnya untuk ibadah kan. Tapi kadang bulan puasa tuh ada kita tuh banyak melakukan sia-sia. Contoh misalkan kelakaran siang hari kan, ngabuburit uji wong tuh kan, bukannya di masjid baca Quran, tapi dia tegak di Ampera tuh, di BKB ya. Warafat, ucapan-ucapan kotor dan yang semisalnya yang tidak pantas diucapkan. Dengan ada zakat fitri tadi, itu yang membersihkan noda-noda tadi, penyaringan. Wa tu'matan lil masakin, dan makanan untuk orang-orang miskin. Nah ini juga hikmahnya tadi, zakat fitrah sebagai bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian hukmu zakatil fitri, hukum zakat fitrah. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa qad ajma'al ulama ala wujubi shadaqatil fitri. Wa kadza naqala al-ijma' fiha Ibnul Munzir fil ashraf atau fil isyraf. Kata Nawawi, sungguh para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat fitrah. Demikian juga dinukilkan kesepakatan oleh al-Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ashraf atau Al-Isyraf. Jadi sepakat para ulama zakat fitrah itu wajib. Alaman tajib. Nah, kewajiban itu alaman tajib, kepada siapa kewajibannya? Faradahar Rasul ala kulli muslimin hurrin au abdin zakarin au unsa saghirin au kabirin. Rasul mewajibkan zakat tadi bagi setiap muslim, merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, orang dewasa. Wal fardu yaqtadil wujub.
kewajiban yang namanya farad mengandung konsekuensi wajib. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, zakatul fitri wajibatun 'alal insan binafsihi. Zakat fitrah itu kewajiban bagi insan binafsihi, dengan diri dia dewe. Fatajibu 'ala zauja binafsiha. Maka kewajiban zakat fitrah itu dengan istri dia dewe. Wa 'alal ab binafsiha, dan bagi bapak dengan sendirinya. Wa 'alal ibna binafsiha, dan kepada seorang anak perempuan dengan sendirinya. Wa hakadha, demikian seterusnya. Tajibu 'ala syakhsi amman yamunuhu min zaujatin wa aqarib. Wala tajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan zakat fitrah itu tidak wajib bagi seseorang dari orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Min zauja, baik berupa istri, wa aqarib, berupa kerabat. Maksudnya Bang, ini pendapat sebagian para ulama. Mereka mengatakan zakat fitrah itu sebenarnya kewajiban secara personal, bukan kewajiban secara kepala keluarga. Dan itu yang benar. Zakat fitrah kewajibannya secara person. Maksudnya, kalau seandainya ini dia cuman ada untuk jatah dia dewe, cuma ada 3 kilo. Ya. Untuk ngasih makan anak lah do, ngasih makan istri lah do. Anaknya misalkan 5 kan, nah lah kecukupan sekilo. Malam Id itu kan, kewajiban ini dia kalau dia punya makanan melebihi sehari semalam, malam Id plus hari Id 24 jam, maka zakat fitrah wajib. Sekilo itu caknya cukup lah ya, makan malam, makan pagi, sore. Makan malam tuh lah ada jatah untuk bininya. Makan sore lah, siang untuk anaknya lah ada juga. Untuk dia lah ada. Nah, untuk berzakat ternyata cuma cukup untuk yang siko. Difahami? Cuma ada 3 kilo. Pacak dia dewek baik. Anak-anaknya udah pacak. Maka kewajiban ini tadi berlaku untuk dia pribadi, tidak berlaku untuk yang lain. Dosa tidak dia? Tidak dosa. Difahami? Li hadis Abdullah bin Umar, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW faradha zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Kata Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan tersebut, zakat fitrah bulan Ramadan bagi setiap jiwa dari kalangan kaum muslimin, hurrin merdeka, aw abdin hamba sahaya, aw rajulin laki-laki, aw imra'atin baik dia perempuan, aw saghirin aw kabir baik anak kecil ataupun orang dewasa. Di sini Rasul menyebutkan, Abdullah bin Umar menyebutkan, Rasul itu mewajibkan untuk person mereka masing-masing, bukan untuk tanggungan kepala keluarga. Maksudnya contoh, misalkan Pak RT bayar zakat, ya, bayar zakat. Uang rumah Pak RT tidak kalah keluarga. Kamu nak bayar deh, itu antarkan ke masjid. Aduh, di masjid Pak Parja yang jago. Aku tidak kalah nang keluarga. Kamu duit aduh. Katanya dia, tidak kalah bayar, aku tidak nak bayar. Berdosa tak PRT? Tidak dosa. Karena tanggungan secara person, tanggungan masing-masing. Difahami berarti? Di masyarakat kita kan memahami, kalau belum belaki, belum berbini masih tanggung kewajiban bapak kan PRT? Nah, sebenarnya enggak seperti itu. Ya, walaupun ada sebagian pendapat yang menyatakan seperti itu. Berdasarkan wa mimman yamunun. Namun lafaz wa mimman yamunun ini diperbincangkan oleh para ulama, dan dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu.
Nah, diperbincangkan oleh para ulama, ada yang menyatakan lafaz ini sebenarnya tidak sahih. Ya, jadi ditanggung dewek-dewek, bukan ditanggungan dari orang-orang yang kita tanggung. Namun wa yajuzu daf'uz zakah 'anil ghair. Dan boleh baik, tapi tidak wajib membayarkan zakat atas nama orang lain. Idza kana haula la yajiduna zakatal fitri. Apabila mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa dibayarkan sebagai zakat fitrah. Li adami wujudi malin indahum, dikarenakan tidak punya harta misalkan. Lakinnal aulad as-sighar alladzi la mala lahum naqul biwujubiha ala abaihim. Akan tetapi untuk anak-anak kecil yang tidak punya harta, maka kewajiban itu ditanggung oleh bapak karena dia dekati harta. Ada pun dia beli kota tidak ngomong sama bapak, tapi pas zakat, Pak bayar ke zakat. Mana yang ini berarti? Dari mana? Beli kota. Berapa kalau ngisi kota? 100.000. Pak katanya tadi sebulan. 100.000. Bayar zakat enggak? Bapak yang bayarkan. Ketik duit katanya. Tapi beli kota pacak dia tadi. Nah, yang seperti ini, kalau seandainya PRT, aku udah galak bayarkan. Kau ada duit. Cuman 25.000 misalkan. 25 kita masjid kita 30, cuma 30.000 kau. Beras 3 kilo beli bayar sana cuma 30.000. Ndak galak, ndak berdosa berarti. Karena kan dia mampu. Difahami? Anaknya lah begawi kadang tuh. Ndak galak bayar zakat. Masih nak nyuruh bapak. Bapak lah setahun lagi pensiun. Nah cak Deni nih, masih nak tanggungan bapak. Zakat. Ay, kebangetan. Iya. Alasannya apa? Kadang alas masyarakat kan belum laki, belum bini. Iya belum laki, belum bini itu karena belum galak. Itu tadi. Duitnya lah ada. Deni itu. Sekelas Deni masih nak minta tanggung zakat fitrah sama bapak, sama emak. Ah, Den. Itu tadi. PNS malu, Den. Li'anna hadza huwal ma'ruf 'anis sahabah radhiyallahu anhum. Dikarenakan itulah perkara yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Wa in akhraja syakhsun an syakhsin la talzamuhu nafaqatuhu bi idnihi ajza'at. Wa biduni idnihi la tujzi. Namun kalau ada orang lain, syakhsun, ada orang lain, ada seseorang mengeluarkan zakat atas nama orang lain yang tidak wajib dia nafkahi, jika dengan izin dia maka sah. Tapi kalau tanpa izin dia maka tidak sah. Contoh misalkan antara Ari sama PRT, antum tidak wajib nafkahi PRT, tapi antum ngomong, PRT masalah zakat PRT biar aku yang bayarkan. Kalau izin dulu, lapor dulu, PRT ngomong, iyo silakan, karena butuh niatnya PRT tadi, maka sah. Tapi kalau langsung dibayarkan tidak sah. Difahami? Antum misalkan punya toko lah ya. Nah, Handian tuh punya toko, punya anak buah 5. Antum ngomong, zakat kamu berlimo, aku yang bayarkan. Itu diperbolehkan, sah. Tapi kalau langsung dibayarkan tanpa lapor dulu dengan mereka, itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Difahami? Karena butuh niat dari mereka tadi. Kemudian miqdaru zakatil fitri wal anwa allati yukhraj minha. Ukuran, takaran zakat fitrah dan jenis yang dikeluarkan darinya. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, al-wajib fi shadaqatil fitri sa'un an kulli insanin. Yang wajib pada zakat fitrah itu 1 sok dari setiap orang. Setiap orang itu 1 sok. La yujzi'u aqallu min dzalika min jami'i ajnasil mukhraj atau makhraj. Mukhraj. La yujzi,
tidak sah, kurang dari satu sok dari jenis-jenis barang yang dikeluarkan. Sok itu 4 cakupan telapak tangan zaman Rasul dulu. Nah, kalau zaman sekarang lah ada literan. Nah, ada sekarang ini ada sok, ada mud, ada di literi. Di Saudi itu banyak dijual. 5 ja'am an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id, kunna nukhriju zakatal fitri so'an min to'am. Kami dulu mengeluarkan zakat fitrah satu so' min to'am, dari makanan. Nah, lafadz to'am, ketika disebutkan lafadz to'am, terkadang yang dimaksud adalah makanan pokok. To'am di zaman Rasul, ketika disebutkan istilah to'am, maka yang dimaksudkan adalah makanan yang mereka makan, makanan pokok. Auso'an min syair, atau satu sok berupa syair, gandum. Auso'an min tamer, atau satu sok berupa kurma. Auso'an min akid, atau satu sok berupa akid. Akid itu susu yang di kering, itu apa namanya? Keju ya, itu tadi, keju. Auso'an min zabib, atau satu sok berupa zabib. Zabib itu kismis. Nah, ini makanan pokok di zaman Rasul. Qala al-allama Ibnu Baz, berkata al-allama Ibnu Baz, wal wajib sa'un min jami'il ajnas bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib adalah satu sok dari seluruh jenis dengan sok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa arba'u hafanat bil yadain al-mu'tadilatain al-mumtaliatain. Yaitu 4 cakupan telapak tangan dengan kedua tangan yang normal dan penuh, cakupannya penuh tanpa dikikis. Ya, masukkan beras, tapi tangannya bukan tangan cak kita nih, agak besar mungkin. Ya. Tangan PRT lah mungkin tuh. Saya cak ini. Kama fil qamus, sebagaimana disebutkan dalam kamus. Wa huwa bil wazni. Nah, kalau dengan wazan, dengan timbangan, kata Syekh bin Baz, yuqaribu salasata kilogram, mendekati 3 kilo. Fa'idha akhrajal muslimu so'an minal aruz, kalau seorang muslim mengeluarkan satu sok berupa beras, au ghairihi, atau selainnya, min quti baladihi, dari makanan pokok negeri dia, ajza'ahu dzalik, maka itu sah. Ngapo beras diomongkan sah? Karena beras itu makanan pokok. Difahami? Bukan bid'ah. Kalau dia ngomongkan itu dikeluarkan pakai beras itu bid'ah. Zaman Rasul tidak pakai beras. Itu tuh makanan pokok. Namanya kias. Difahami? Wa in kana min ghairil asnaf al-madhkura fi hadzal hadis fi as-sahih qaulai al-ulama. Meskipun ya, atau jika dari jenis-jenis, meskipun selain dari jenis-jenis yang telah disebutkan dalam hadis ini, menurut pendapat yang sahih, maksudnya boleh dikeluarkan dengan makanan pokok suatu negeri tadi, meskipun bukan yang telah disebutkan dalam hadis. Itu menurut pendapat yang sahih. Yang dalam hadis ini kan cuma nyebutkan apa? Gandum, kurma, keju, kismis. Nah, kata Syekh bin Baz, selain yang disebutkan dalam hadis ini, itu boleh juga menurut pendapat yang sahih dari kalangan para ulama. Tadi makanan pokok. Wala ba'sa ayyukhraj miqdaruhu bil wazni wa huwa salah 1 kilo takriban. Dan tidak masalah dikeluarkan ukurannya kalau dengan timbangan sekitar 3 kilo. Mungkin ada yang ngomong 2,5 kilo, ada yang ngomong 2,8, ada yang ngomong 3 kilo. Makanya Syekh bin Baz ngomong hampir-hampir 3 kilo. Dia ini cak ini. Anggaplah ini sok mud, anggaplah mud Nah, kalau yang dimasukkan di sini itu kan beras jenis beras
beras itu kan ada yang besar-besar kan. Kalau dimasukkan ke sini, diratokan, kaget kan dulu timbang itu kan beda kan, dengan beras yang halus kan. Nah, cak itulah. Kalau kurma, tidak kan mungkin sama timbangannya dengan berat. Beras dimasukkan dibandingkan dengan kurma kan, pasti beda. Nah, itulah yang menyebabkan para ulama terjadi perbedaan dalam menentukannya tadi. Ada yang ngomong 2,4 sekian, ada yang ngomong 2,5, ada yang ngomong 2,7 sampai mentok 3 kilo. Kalau dikeluarkan 3 kilo, ya tidak masalah sih sebenarnya. 3 kilo. Di masjid kita 3 kilo, Pak Tebe? 3 kilo tidak masalah. Anggap sedekah, jarang-jarang juga sedekah. Cak mana kalau 2,5 kilo? Sah. Sah, cak itu tadi. Cak mana kalau seandainya males mungkar karung? Ya enggak? Misalkan dia 3 kilo, ya enggak? Dia cuma nong 3. Dionyo, bininya sama emaknya baik. Nah, 9 kilo kan hitungan Pak. Unjuk kelas 10 kilo tuh Pak. Sekilo tuh sedekah kan baik. Kena di bedat. Kalau udah kena sekilo, kena di bedat cuma 10.000 selisihnya itu tadi. Nah di bedat. Misalkan 15 kilo keluarannya, dia meliang 20, ya sudahlah 5 kilonya anggap sedekah. Nah 5 kilo itu boleh panitia berbagi, karena itu sedekah, bukan zakat. Zakat kan untuk fakir miskin. Difahami? Jadi berarti gambarnya catat tiba. Kalau panitia kadang cak ini, panitia ini kadang tipenya kadang di mana-mana. Duit beras zakat tuh kalau dimbei. Sebenarnya dia ini tidak layak, cuman namanya karakter kita orang Indonesia ini. Kalau ada pembagian tuh kadang tidak pula, kadang. Hah? Oleh karena panitia tadi. Nah, jadi cah ini baik, Pak Barja, caranya untuk masjid kita nih. Dicatati, Andi bawa 10 kilo, berarti kalau lebih sekilo. Lebih sekilo, catat 9 kilo. Terus catat terus Pak Barja. Nah, kaget setotalan berapa? Ada sisa. Sisa itulah bagikan panitia. Kalau sisanya sampai 3 kuintal, panitia cuman berarti itu jatahnya tadi kan, itu kesedekah. Iya enggak? Kaget njuk tahu baik, sisanya mana ya biar kami yang ngatur begitu. Ya Pak, silakan atur deh katanya tadi. Kan lemak. Tinggal catat nih. Zakatnya tuh cuman 3 kilo. Berarti yang 9 kilo, sisa sekilo cak mana? Terserah kami ya yang ngaturnya. Ya Pak, terserah kamu. Siko aman berarti kan? Terserah dia. Ya kan? Iya. Kayak terus. Ada yang sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Kalau dikumpul-kumpul sampai 3 kuintal, ya lumayan tadi kan. Nah itulah solusinya. Jangan ngambil duit beras zakat fitrah ini tadi. Sekelas Pak RT gitu, enggak layak dikasih zakat fitrah. Marah. Justru Pak RT ini yang layak berzakat dia. Kalau enggak, itulah anak sama dengan itu apa? Zakat perdagangan barang dagangan ya, sewa. Seriusan Pak RT? Iya, pas itu Pak RT. Pas cair kontrakannya tuh dipotong 2,5%. Itu zakat. Oh, lumayan itu deh. Iya. Dia kan masuk yang disewakan. Kan Pak RT nyewa ke tanah. Nah itu tadi. Sama untuk punya ruko segala macam, itu digolongkan barang dagangan, sewa tadi. Kemudian kalaupun nak dihitung dengan emas, nisabnya dengan emas melebihi lagi. Kemudian wala yajibu 'alal muslim aywasi min ghairi quti baladihi. Ndak wajib ya, ndak wajib bagi seorang muslim ya untuk bertoleran selain dari makanan berbagi, yuwasi muasa itu berbagi, untuk berbagi selain dari makanan negeri dia. Itu ndak wajib, ndak boleh. Wong sini makan berak, makan nasi.
Antum jo ubi. Itu dah anu dia. Kalau di Papua mungkin taruhlah jagung, mungkin di sana makan ubi. Wala syakka annal aruz qutu wa ta'amin thayyib wa nafis. Tidak diragukan lagi bahwasanya beras adalah makanan pokok yang baik dan bernilai. Wa huwa afdal minasyair. Dan beras itu lebih afdal dibandingkan gandum. Alladzi ja'an nasu bi ijza'ihi. Yang mana telah datang dalil yang menunjukkan akan keabsahan zakat dengan gandum. Wa bidzalik, maka dengan hal tersebutlah yu'lam, bisa diketahui, annahu la haraja fi ikhrajil arus fi zakatil fitri. Tidak masalah mengeluarkan beras pada zakat fitri tersebut. Bayar dengan beras ketika zakat fitrah. Wa amma ikhrajul qimati an zakatil fitri bi ayyadfa badalaha darahim fa wa khilafus sunnah. Adapun mengeluarkan qimah itu mata uang atau duit dari zakat fitrah, bayarnya dengan duit, yaitu dengan cara dia menyerahkan pengganti zakat tadi, pengganti beras makanan pokok tadi dengan dirham, fa huwa khilafus sunnah, itu menyelisih sunnah. Fala yujzi'u, tidak sah, li'annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tidak dinukilkan dari nabi, wala an ahadin min ashabihi, tidak pula dari kalangan sahabat, ikhrajul qimah fi zakatil fitri, yang mengeluarkan duit pada zakat fitrah, tidak dinukilkan. Rasul dengan makanan pokok, sahabat dengan makanan pokok, dinukilkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Katanya Umar bin Abdul Aziz berpendapat boleh dengan duit, tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak sah. Apa maksudnya kita tidak boleh nerima duit? Boleh nerima duit, panitia nerima duit. Duit ini tidak boleh, itu diunjukkan langsung ke mustahiknya Pak Barja. Kalau nerima duit tidak masalah. Caranya apa? Belikan ke beras. Beli kaget duit 30.000, kan kadang orang saro nak bawa beras Pak Barja, datang baik di sini. Nah, bawa duit, makanya panitia tuh kalau pengajian kan lemak, tahu panitia. Nah, duit tadi belikan beras baik Pak Barja. Belikan beras. Nah, ini Pak Rois, tinggal antum, jatahnya, tugasnya antum kerjasama dengan masjid-masjid, ya enggak? Tauhidur Rahman, masjid sana lagi yang dekat rumah antum tuh penyetok beras, tidak masalah. Supaya jangan sampai kadang sebagian masjid itu apa jual beras dalam masjid. Ada yang ngakal itu cek ini Pak Barja. Ada dulu di Sukabangun itu. Iya, beras itulah Pak. Si kok katanya pakai beras. Sudah, ini nah berasnya 3 kilo. Sudah selesai, catat kan? Kayak taruh lagi. Kayak ada lagi yang bayar. Beras itu lagi dijualnya Pak. Itu ngulang-ngulang. Berarti panitia ngakali. Yang pertama kan ini kan beras uang. Masa dijual sama dia kan? Tidak boleh itu tadi. Zakatnya Denny bawa beras kan pertama kali. Denny bawa beras untuk dia dewek. Nah, kaget datang si Reza bawa duit sama anak. Zak, harusnya pakai beras. Terus yang mana? Sudah beli bayar sama panitia. Nah, Zak, sudah dibeli sama Reza tadi. Ini kan beras Denny yang dijual tadi, beras zakat. Anak kan tidak boleh jualkan barang uang kan. Anak kan cuma amanahnya ngumpulkan, bukan suruh jualkan. Dijual berarti kan beras Denny udah terjual. Tidak boleh. Terima ya Pak Barja, ya kaget dibelikan. Iya, kan, tidak masalah. Alhamdulillah kalau panitia ngerti kan. Tanbih, peringatan. Zakaro ahlul ilmi annahu yukhraj so'an. Para ulama menyebutkan bahwasannya yang dikeluarkan adalah satu sok. Takarannya kan satu sok, lebih kurang 2,5 sampai 3 kiloan tadi. Illa annahum ikhtalafu fil bur. Namun mereka berselisih dalam masalah bur. Bur itu sama gandum kasar. Faqalat ta'ifatun yukhraj nisfu sok.
Sebagian para ulama mengatakan kalau bur itu yang dikeluarkan separuh sok. Wa alhaqa Abu Hanifah az-zabib bil bur. Abu Hanifah menggandengkannya juga dengan kismis. Kismis tadi separuh juga. Faqala yajibu fihi nisfu sa'an sa' aidan. Abu Hanifah mengatakan yang wajib pada kismis cuma setengah sok. Wastadallu maja'an Ibni Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri aw qala Ramadan ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluk sa'an min tamar aw sa'an min syair fa'adalan nas bihi nisfa sa'in min bur. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi laki-laki, perempuan, merdeka, budak, satu sok berupa kurma atau satu sok berupa gandum halus. Maka umat manusia malah berpaling menjadi menggantinya dengan separuh sok berupa gandum kasar. Qala al-Allamah Al-Albani fa thabata min dzalika anna al-wajib fi shadaqatil fitri minal bur nisfa sok. Maka dari hadis ini mendapatkan faedah bahwasanya yang wajib kalau zakatnya dengan bur, dengan gandum kasar, itu separuh sok. Wahwa ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah wa ilahi mala Ibnu Qayyim, dan itu pendapat yang juga dicondongi oleh Ibnu Qayyim. Tapi ini cuma teori di kita dah kati. Kita menggunakan beras. Kemudian mas'alatun mata ya'muru bi ikhraji zakatil fitri. Kapan dia memerintahkan untuk bayar zakat fitrah tadi? Nah, kapan mulai kewajibannya, mulai wajibnya tadi? Nah, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, tajibul fitrah bi ghurubi syamsi lailata idil fitri ala sahih indana wa bihi qala Tsauri wa Ahmad wa Ishaq. Kata Nawawi, wajib zakat fitrah itu dengan sebab terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Menurut pendapat yang sahih di kalangan mazhab Syafi'iyah. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq, Imam Ahmad dan Ishaq. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bitulu'i fajri yaumil fitri. Kewajiban zakat fitrah itu tatkala terbitnya fajar pada hari Idul Fitri, subuh. Wa bihi qala sahibahu wa Abu Thawr wa Daud Az-Zahiri. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh kedua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Ishaq Muhammad, siapa namanya? Lupa pula namanya. Dua murid itu. Abu Yusuf Al-Qadhi sama Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani. Dan juga pendapat Abu Thawr was-sahih, pendapat yang sahih, annahu yajuzu ikhraju zakatil fitri bi ghurubi syamsi lailata idil fitri. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan sebab terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Wa yustahabbu ikhrajuha qabla salatil id, dan disunnahkan mengeluarkannya tadi sebelum salat id. Wa dzalika lima jaa fi sahihain. Yang demikian itu berdasarkan hadis yang riwayat Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhraji zakatil fitri, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah antu ada qabla khurujin nas ila shalah, agar dikeluarkan, dibayar sebelum orang-orang berangkat menuju lapangan untuk sholat. Kesimpulannya, untuk zakat fitrah tadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kita simpulkan tadi pendapat anggaplah Syafi'iyah. Satu Abu Hanifah.
Kata Abu Hanifah, wajibnya tadi, kata Syafi'iyah, wajibnya adalah dengan terbenam matahari. Maghrib, ya nak? Nah, maghrib. Kata Abu Hanifah, subuh. Fajar kan tadi kan? Nah, apa letak perbedaannya? Letak perbedaannya, kalau menurut pendapat Syafi'iyah, mulai waktu masuk wajibnya terbenam matahari. Konsekuensinya, siapa yang mati sebelum terbenam matahari wajib bayar zakat apa tidak? Tidak. Sama seperti orang mati sebelum masuk waktu zuhur. Wajib tidak sholat zuhur? Tidak wajib. Lahir sebelum terbenam matahari 5 menit sebelum buka puasa, lahir. Wajib zakat dia tidak? Wajib zakat. Sebaliknya, mati sudah berbuka berarti. Sudah buka terakhir, terbenam matahari, malamnya nak beli Indomie, kecelakaan mati. Wajib bayar zakat? Wajib. Lahir setelah terbenam matahari, jam 7 malam, malam lebaran, wong takbiran, lahir anak dia. Menurut pendapat ini tidak wajib. Ngapa? Waktunya tadi pas terbenam, karena dia tidak berjumpa Ramadan, kalau berjumpa Syawal. Sedangkan zakat fitri ini kan berkaitan dengan bulan Ramadan masuk ke Syawal. Difahami? Nah, itu menurut pendapat ini tadi. Ini hidup dan mati, lahir tadi ya. Miskin-miskinan sekarang, antara kaya dan miskin. Sebelum maghrib buntu nian. Miskin, orang paling miskin di kota Palembang. Ada maghrib jadi miliarder mendadak. Karena dia paling miskin berarti, sesumsel. Kemudian dia pada maghrib dapat 5 kontainer beras misalkan. Berduit 5 kontainer berarti. Wajib dia zakat tak? Tidak wajib. Karena pada waktu wajib masuknya dia masih miskin. Sebelumnya berarti Lebaran kita Senin nah, hari Jumat tuh jam 3 sore masih buntu, jam 5 masih buntu, setengah 6 ini tidak katinan beras berarti. Jam setengah 6 dia dinjuk uang beras 5 karung. Wajib zakat? Wajib zakat fitrah. Difahami? Itu tadi. Nah, kalau yang subuh, nah kalau menurut pendapat yang subuh, ya yang tadi lahir jam 7 malam tetap wajib bayar zakat. Difahami? Mati jam 7 malam belum wajib katanya tadi. Tapi menurut Syafi'iyah lah wajib. Itu tadi. Nah, itu letak perbedaannya. Difahami? Nah, itu tadi. Nah, dari sini difahami berkait. Yang mana yang kuat? Yang kuat kata Imam Nawawi yang ini ya. Nah, Imam Nawawi menguatkan ini tadi. Nah, intinya biasanya yang jadi masalah ini lahir-lahiran. Jadi nggak baik kalau dia bayi lahir. Kalau lahirnya sebelum maghrib wajib itu tadi. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib tidak wajib. Tapi kalau nak dizakati sama dia tidak masalah, karena terhitung janin kan hukumnya sunnah untuk dizakati. Kemudian yang afdol, nah afdolnya disunnahkan dan afdol. Kata Abdullah bin Umar, Rasul itu memerintahkan untuk dibayarkan zakat fitrah itu sebelum uang keluar menuju tempat sholat. Kalau memang afdolnya itu kalau kita dekat dengan tetangga yang miskin, samping, sudahlah kaget baik. Pas nak setelah sholat subuh balik dari masjid, ketok rumahnya kasih beras. Itu afdolnya. Tapi kalau tidak bisa jauh, tidak usah. Kaget bablas sampai sholat rumah anak ke rumahnya, rumah lah tertutup pak. Nah, uang tidak kati lagi, lokak zakat belum terbagi. Itu tidak sah.
kagetnya. Kemudian wala yajuzu ta'khiruha ila yusalli al-imam al-idah. Enggak boleh menunda zakat tadi sampai imam sholat id. Nah, Pak RT, Pak Barja, jangan sampai pembagiannya tadi lah kelar masjid ini sholat baru berbagi. Menunjukkan ke masyarakat, distribusikan. Itu tidak sah. Wa in akharaha farraji annaha la tujzi anhu. Kalau diakhirkan sama dia, ditunda sama dia, maka pendapat yang terkuat adalah tidak sah. Wad dalil, dalilnya hadis Ibni Abbas, hadis Abdullah Ibn Abbas qala, dia mengatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasul mewajibkan zakat fitrah. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Siapa yang bayar zakat tadi sebelum sholat id, itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang bayarnya setelah sholat id, fahiya sadaqatun minas sadaqat. Itu cuma sedekah biasa. Wa rajjaha hadzal qaula Syekh Al-Utsaimin wa Ibnu Baz. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz. Sekarang masalah berikutnya. Hal yajuzu taqdimu zakatil fitri bi yaumin au yaumain. Nah, boleh, apakah boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah sehari atau 2 hari? Contoh siapa? Reza nak mudik. Antum ada istilah mudik? Rumah antum ngelahat kalau salah. Nah, nak mudik lah, anggaplah Reza nak mudik. Dia ini ada di rumah, mungkin ada pembantu. Miskin lah misalkan. Antum nak mudik Lebaran Senin, antum nak mudik misalkan Sabtu. Nah, berarti kan 2 hari sebelum Lebaran nih. Nah, antum kasihkan, boleh apa tidak? Faham gambarannya berarti? Ini bukan ke panitia ya. Kalau ke panitia itu namanya penitipan. Antum dari awal bulan tadi tidak masalah juga. Titip Pak Barja, kaget. Kalau aku lupa nah ini nah, kaget nitip itu beda lagi. Ya. Maksudnya itu ngasihkan ke mustahiknya tadi. Yo, secara langsung tadi, Pak. Boleh tidak sehari atau 2 hari? Yajuzu taqdimu zakatil fitri bi yaumin au yaumain. Boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah tadi sehari atau 2 hari. Lebaran kita ini insya Allah Senin itu tadi. Amun selain Senin, kalau seandainya pemerintah kita lebarannya Ahad, berarti kurang puasa yang ikut pemerintah itu. Karena 28 kalau di kalau Selasa berarti nak ngenapi 30 itu baik. Boleh membayar zakat tadi sehari atau 2 hari. Idah tija ila dzalik. Kalau memang dibutuhkan. Ka'abdil fuqara atau kabu'dil fuqara anhu. Dikarenakan jauhnya orang fakir itu tadi. Jauh yang nak diunjuk tadi. Fala ba'sa bi taqdimil yaum wal yaumain. Maka tidak masalah mendahulukannya sehari atau 2 hari. Dalilnya li hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abdullah Ibnu Umar, qala Nafi', berkata Nafi', wa kana Ibnu Umar, dulu Abdullah bin Umar, yu'tiha alladzina yaqbalunaha. Dulu Abdullah bin Umar ngasihkan zakat tadi kepada penerimanya. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Dan dulu mereka memberikan zakat tersebut sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari. Ya. Faedah, ada faedah. Wa amma ikhrajus sahabah qabla al-Id bi yaumin aw yaumin. Adapun tindakan sahabat mengeluarkan zakat tadi sebelum lebaran sehari atau 2 hari, fakanat tukhraj li jam'iha la lil fuqara. Itu tindakan sahabat tadi sehari 2 hari tadi
Mereka tuh ngeluarkannya kepada panitia, kepada pengumpul. Jadi zaman Rasul juga memang ada pengumpul. Kama dzakara dzalikal Bukhari, sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari. Itu yang dilakukan sahabat. Fa idza ukhrijat lil jam'i fala ba'sa kama fa'ala sahabah. Namun kalau dikeluarkan untuk mengumpulkan maka tidak masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat. Ya. Maksudnya cek ini. Panitia itu ya, ngumpulkannya kalau zaman Rasul itu sehari atau 2 hari sebelum lebaran. Nah, itu tadi. Cak mana kalau sebelum itu jadi 3 hari, 5 hari. Anu jengok di Saku tuh ada yang di tempat rumah si Gilang ini, di pojok itu lagi. Lah ada papan panitia kan pengumpulan, juga tidak masalah. Ya kan? Bukan sesuatu yang terlarang karena mereka cuma sekedar nampung. Misalkan masjid kita dari sekarang juga tidak masalah Pak, karena kan cuma sekedar nampung, menerima titipan. Ya. Namun kalau ke fakir miskinnya tidak boleh, tidak sah. Kalau dari sekarang, karena sebagian uang tuh ada, kemarin ada malahan di tempat, di komplek Masjid Al-Ikhlas, komplek Pelabuhan itu, anak dibagikannya malam kemarin. Anak imam malam kemarin. Yo, anak dibagikan sama dia. Malam kemarin, mas sebelumnya lagi malahan. Kata anak, mas, dasar kalau dibagikan dari anu ini tadi, cepat-cepat. Karena disebutkan dalam hadis itu sehari atau 2 hari. Kalau sekarang dibagikan zakat fitrah ini 2 hari lah habis beras ini tadi. Sedangkan tujuannya tadi buat mereka bahagia, senang, banyak beras malam Id. Itu tadi kan. Nah, itu jangan dibagikan langsung. Wallahu ta'ala al-shawab. Insyaallah kita lanjutkan malam besok itu tadi dengan buku yang sama.